Jadilah penembakan gas air mata. Itu pertama kalinya gue ngerasain gas air mata, jadi gue tahu persis rasanya kayak gimana. Sampai fun fact-nya, kalau kena air mata tuh kita pakai odol. Jadi kalau pakai odol itu si pedihnya itu agak sedikit berkurang. Dan memang sangat nyesek banget ya kalau di tengah kerumunan terus ditembakin gas air mata, itu kita disorientasi lah kita bilangnya. Karena udah bener-bener nggak bisa jalan, merem, dada sesek, nggak bisa napas. Nah disitulah banyak orang yang jatuh, khususnya cewek-cewek mahasiswi yang memang pada saat terjadi perlawanan dari si aparat ini, yang pasti ditunggangi oleh beberapa provokator kalau zaman itu kita sebut. Karena si mahasiswa ini juga banyak banget disusupi oleh provokator-provokator yang memang memancing kericuhan atau keributan gitu. Jadi mungkin mereka yang memulai sama aparat, abis itu aparat membalas mengatasnamakan perlawanan. Gas air mata ditembakkan, kita kocar-kacir. Gue benar-benar ngerasain itu sama teman-teman yang lain karena memang seumuran kita ya gitu, yang tadi gue bilang, kita menganggap itu tawuran massal. Jadi abang-abangan gue juga banyak yang mahasiswa di situ, ada yang masih SMA. Kita semua pokoknya ikut-ikutan aja deh. Ikut-ikutan aja, kita nggak tahu tuntutannya apa, kita nggak tahu itu ngomongin apa, tapi yang pasti kita ngelihat keseruannya aja bahwa ini adalah tawuran massal nih dalam tanda petik, yang memang lawannya cuma satu, yaitu aparat berseragam, kecuali si marinir tadi yang gue bilang. Nah itu terjadi kemarahan yang luar biasa karena mahasiswa dari Trisakti itu meninggal. Sampai hari ketiga tanggal 14 masa udah mulai makin berdatangan dan mereka nggak pulang-pulang tuh. Mereka nggak pulang-pulang. Gua masih ngerasain yang namanya fun fact, main bola di dalam tol, di jalan tol. Karena jalan tol itu bener-bener sepi dan ditutup dan nggak ada mobil lagi yang masuk, bener-bener orang doang isinya. Semua 4 jalur besar itu orang semua dan kita bisa main bola di situ karena ya seumuran gue itu waktu SMP segala macam. Sorenya setelah keadaan udah mulai mereda, karena nggak terus-terusan juga mereka berdemo, ada fase mereka istirahatnya juga gitu. Tapi mereka nggak pulang-pulang memang, walaupun disuruh pulang. Nah kita main bola di situ malam hari, kadang habis maghrib, kadang habis isya, kadang sorenya, tergantung kapan sepinya gitu. Tapi di hari yang ketiga, mahasiswa yang dari luar kota dan dari Jabodetabek mungkin udah mulai berkumpul semakin banyak. Mengadakan long march ke arah DPR, ke kantor, ke gedung DPR MPR gitu. Jadi yang dari arah gue taunya yang dari arah Kuningan ya, karena gue rumahnya sebelum si DPR, si gedung DPR. Tapi kalau yang dari arah Trisakti kayak apa Grogol gue nggak tahu, karena kita nggak main ke sana. Kita benar-benar main ke depan rumah doang, dan itu adalah halte farmasi namanya. Ya, jadi yang kita lihat itu yang dari arah Kuningan, yang dari arah Semanggi, entah itu yang dari bawah, yang dari Sudirman, dari Atmajaya, atau yang dari Kuningan sana, karena di sana juga ada kampus juga, banyak lah kampus daerah sana termasuk Sahid ini dan itu. Dan ini udah menjadi gabungan mahasiswa, menjadi lautan mahasiswa, bahkan udah bercampur dengan masyarakat sipil biasa, bapak-bapak, pelajar mungkin, atau segala macam lah. Udah kita nggak tahu lagi, kita cuma bisa ngebedain alma mater mereka aja, warnanya beda-beda gitu, ada yang kuning, merah, hijau. Nah itu mulai jadi lautan manusia di tanggal 14 kalau nggak salah. Makin rame orang. Jadi selama 3 hari itu, 12, 13, 14 itu kita bener-bener nontonin secara nyata. Gua khususnya nontonin secara nyata. Kalau naik ke rumah tuh juga ada rooftop di lantai 2-nya yang kita bisa melihat agak jauh gitu. Jadi apa yang terjadi di bawah flyover Taman Ria, berapa banyak pasukan atau aparatnya itu kita juga bisa ngelihat gitu. Bahkan ada beberapa teman gue tuh yang pakai teropong, dia punya teropong binokular gitu, jadi bisa lihat lebih jauh. Yang udah yang dari arah si Sleepy. Karena belum bisa tembus yang dari arah Grogol ke DPR, yang dari arah Semanggi ke DPR itu belum bisa tembus. Semuanya ketahan di masing-masing titik yang dijagain oleh si aparat itu. Kalau yang dari sini yang kayak gue cerita tadi, mereka ada di bawah flyover Taman Ria. Dan yang paling menyeramkan, fakta seru lainnya lagi, di depan rumah gue itu ada namanya apartemen Park Royal, itu tinggi juga, hampir beberapa lantai. Terus di seberangnya lagi ada beberapa gedung. Di seberangnya itu ada gedung Balai Sidang JHCC.
mahasiswa memberitahukan, atau gue dengar lah seliweran, bahkan ada yang bisa kita lihat juga secara langsung, itu titik-titik sniper. Jadi beberapa sniper yang di atas gedung-gedung itu udah mulai ditempatkan, dan itu sesuatu yang wow banget buat gue anak kecil yang waktu itu kelas 3 SMP. Jadi mereka benar-benar dipantau dari atas, dari bawah. Di hari-hari berikutnya malah makin mencekam, helikopter itu terbang sangat dekat untuk menginformasikan atau menyuruh bubar gitu para mahasiswa dan para masyarakat supaya pulang gitu ke rumahnya masing-masing. Jadi kalau kalian tahu, orde baru itu menjalankan perintahnya dengan tangan besi, tapi yang dibalut dengan sarung tangan sutra kalau istilah para jurnalistik. Jadi halus banget, seolah-olah nggak ada satu kebebasan berbicara pun. Kalau lu ngerasain hal itu, yang pasti gue nggak ngerasain dan gue nggak tahu, dan gue nggak peduli juga karena kita masih kecil. Tapi mungkin bapak-bapak kita, abang-abang kita segala macam yang tahu bagaimana orde baru itu menjalankan kepemerintahannya dengan militer. Karena dulu namanya ABRI, belum terpisah tuh, TNI, Polri belum terpisah, namanya ABRI, jadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Kebayangkan lo, ada polisi, ada tentara yang digabungin di bawah satu komando gitu. Dan itu bener-bener buat yang ngerasain pasti masih meninggalkan trauma, karena para aktivis yang diculik, para aktivis yang disiksa, para aktivis yang dibunuh mungkin, itu masih menjadi tanda tanya sampai sekarang. Ada beberapa saksi hidup yang gue nonton ceritanya dia gitu ya, sampai disetrum, disiksa, ditidurin di atas balok es dan seterusnya. Kalian bisa riset lebih jauh lah di konten-konten yang mungkin Metro TV punya, kayak Menolak Lupa, lalu Menjadi Manusia. Itu juga banyak banget di situ kesaksian atau testimoni orang-orang yang ngerasain tindakan-tindakan represif aparat tersebut. Gue berani cerita ini karena gue ngalamin hal itu sendiri, dan gue menyaksikan secara nyata pakai mata dan kepala gue bagaimana demonstrasi itu terjadi. Kerusuhan gue nggak tahu, karena kita kebetulan kalau mau ke Pasar Ben Hill itu jalannya masih agak jauh, walaupun masih bisa dicapai lah dengan jalan kaki. Tapi teman-teman gua, kita sepermainan kayaknya nggak tertarik aja gitu ke Pasar Ben Hill. Dan kita sebenarnya awalnya nggak tahu, karena yang terjadi di depan rumah itu, yang di Gatot Subroto itu jauh lebih menarik ketimbang apa yang terjadi di belakang gitu, di Pasar Ben Hill, Sudirman, di Atmajaya. Sampai kita dengar 1-2 kabar gitu dari orang yang pulang dari arah Ben Hill, terjadi kerusuhan katanya. Udah terjadi penjarahan di toko-toko elektronik tersebut. Nah, gue dengar doang tuh, tapi gue nggak ngeliat. Jadi gue nggak berani menceritakan itu karena gue nggak ngeliat. Tapi kalau yang terjadi di depan di Gatot Subroto dengan semua mahasiswa, aparat, yel-yel segala macam, terjadi kekeluargaan yang sangat erat banget pada saat itu antara mahasiswa dan warga, khususnya warga pemukiman gue nih. Ada yang sampai kita tuh nampung mereka, tidur di mana aja, di pos ronda, di balai desa gitu, atau di rumah-rumah tetangga. Jadi ada yang cuma bisa ngasih minum, ada yang sampai masakin nasi, ada yang bawa pulang temennya, dia juga mahasiswa gitu. Jadi gue ngeliat banget gimana kekompakan masyarakat pada saat itu yang berbaur dengan mahasiswa memperjuangkan, menggulingkan era Orde Baru itu. Jadi buat kalian Gen Z hari ini yang menikmati kebebasan demokrasi itu, kalian jangan lupa kebebasan demokrasi hari ini yang kita semua rasain itu dibayar dengan mahal banget oleh orang-orang itu, yang sampai keluarganya hari ini masih menderita dengan kehilangan dan nggak tahu rasanya gimana, karena cuma mereka doang yang bisa ngerasain. Tapi kasus HAM itu sampai hari ini belum selesai. Jadi kalau kalian mau milih atau mau nyoblos atau apapun itulah yang sifatnya politik, ada bagusnya kalian baca, kalian nonton sejarah-sejarah reformasi 98, apa yang terjadi, karena itu benar-benar titik baliknya demokrasi Indonesia dari 45, 65 ke 98. 3 fase yang menentukan arah demokrasi Indonesia ke hari ini. Yang hari ini mungkin belum demokratis banget kayak di Amerika gitu.
Tapi perjalanan kita masih panjang banget, dan amit-amit jangan sampai keulang lagi hal yang pernah dirasain sama mungkin abang-abangan kita pada saat itu. Dan aparat-aparat yang hari itu ada di situ, mungkin hari ini mereka juga umurnya udah 50 tahun, 60 tahun, yang mereka udah tua, yang mungkin mereka menyesali juga karena semua di bawah satu komando. Tapi bener-bener lu gak kebayang, gue sendiri ngerasain yang namanya peluru karet. Dan pada saat itu bukan hanya peluru karet yang digunakan, tapi peluru tajam juga. Dan peluru tajam itulah yang menghilangkan banyak nyawa mahasiswa pada saat era reformasi atau kerusuhan 98 itu. Sampai 15, 16, 17, 18, 19, 21 pengumuman Pak Harto mengundurkan diri, itu yang membuat semua masyarakat, mahasiswa bersukaria, bersukacita, walaupun dibayar dengan nyawa gitu ya. Tapi gue sendiri ngerasain banget vibe itu pada saat itu, yang kita juga nggak ngerti, tapi riuh-riuhan, sorak gembiranya para mahasiswa dan masyarakat ini pada saat si Pak Harto mengeluarkan statement dia mengundurkan diri. Dan masih berbekas sampai hari ini, sampai detik ini gue masih bisa ngebayangin vibe-nya seperti apa. Karena malam itu, kalau lo tahu Jakarta betapa gemerlapnya lampu ibu kota dan segala macam, tapi di hari-hari itu 13, 14, 19 sampai 21 itu Jakarta mencekam. Kalau udah malam, lampu mati semuanya, terjadi pembakaran di mana-mana, apalagi setelah kerusuhan, mulai dari ban, mulai dari mobil, mulai dari motor pada saat kerusuhan. Tapi di malam hari, molotov sih yang paling sering gue lihat, karena yang pasti kita sendiri di pemukiman kita itu banyak ngelihat para mahasiswa yang bikin molotov, bom molotov gitu pakai botol kerating deng. Bahkan gue juga ikutan bantuin gitu, nyariin botol-botolnya doang, tapi mereka yang ngeracik. Jadi kita ngelihat banget benar-benar resistensi atau perlawanan pada saat itu yang mungkin bagi anak SMP belum ngerti, tapi bagi mereka para mahasiswa sangat tahu apa yang mereka perjuangkan gitu. Dan ini sedikit sentimental karena gue baru aja ngeriset dan nonton lagi gitu ya. Gak kebayang sih keluarga-keluarganya gitu. So, buat kalian para Gen Z, termasuk anak gue hari ini yang paling gede kelas 3 SMP. Jadi pada saat kejadian itu gue seumuran dia, yang emang gak tahu apa-apa dan gak peduli apa-apa juga, apalagi soal politik. Yang kita tahu itu adalah tawuran massal, lawannya satu, yaitu aparat. Nah, ini ada korelasi dengan kontestasi hari ini. Banyak aktor elitnya yang terlibat di zaman reformasi, mulai dari Megawati, Amin Rais, Gus Dur kalau pada saat itu, terus Prabowo sebagai Pangkostrat, ada lagi Wiranto sebagai Kasat kalau nggak salah. Pokoknya gue nggak paham lah kalau di zaman itu. Kita taunya atau gue taunya setelah berpuluh-puluh tahun. Jadi 26 tahun yang lalu, di tahun 98 pernah terjadi sebuah fase di mana Indonesia mengalami proses demokrasi yang dibayar pakai nyawa. Dan itu masih menjadi misteri sampai hari ini. Jadi gunain suara kalian dengan bijak, tapi ada baiknya kalian mundur ke belakang, kalian mundur ke tahun 98 untuk mengerti apa itu demokrasi hari ini dan kebebasan demokrasi hari ini yang kita semua dan kalian rasain. Gue rasa cukup kayak gitu aja. Agam signing out.